diingat-ingat oleh kita bersama di dalam sholat berjamaah ini ada 11 aturan yang harus kita betul-betul ingat. Dan malam hari ini masih pada penjabaran aturan yang ke-7 dari 11 aturan berjamaah, supaya sholat kita sah dulu. Gampang ngomongin ganjaran 27, gampang. Yang penting sah. Bila ganjaran 27 sah juga kagak, boro ganjaran berjamaah. Maka syarat sah berjamaah dulu sebelum ngomongin fadilah berjamaah. Fadilah itu nilai plus berjamaah. Yang ke-7, kudu kumpul imam dan makmum dalam satu masjid. Masjidnya satu. Ini uraiannya banyak. Nanti tuh lanjutannya saya nggak mau baca terlalu panjang karena memiliki 4 uraian, jadi 5 terlalu panjang. Imamnya di masjid, makmumnya di masjid. Uraian ini dulu. Sebab imamnya di luar masjid, makmumnya di luar, atau imamnya di masjid, makmumnya di luar, atau makmumnya di masjid, imamnya di luar. Ini 4. Kita ngomongin yang pertama dulu. Tempatnya imam dan tempatnya makmum sama-sama masjid. Sama-sama masjid. Bagaimana kalau masjidnya banyak? Banyak ruangan, banyak. Kayak Masjidil Haram kan ruangannya banyak. Ada yang basement, gitu. Ada yang ini, banyak ruangan. Tapi bisa nembus ruangan ini. Ada lorong, ada penghubung, gitu. Ada tangga, ada pintu. Kayak disebut masjid pintu 1000. Pintunya 1000, saking banyaknya pintu sebetulnya. Ngitung segala dia, banyak 1000 ini. Begitu. Bingung hitungnya, bingung. Tadi belok lagi pintu mulu. Maka disebutlah pintu 1000. Ini umpama nih, Allah ya. Ini sebelah ini masjid juga, ini masjid. Sebelah ini masjid, tapi ini nih nggak ada pintu nutup, nggak ada pintu terbuka kayak gini. Jadi hubung lagi ke sono, itu mentok lagi hubung ke sono. Ini masjid semuanya. Judulnya semuanya masjid. Itu bagaimana? Wal masajidul mutalasiqatul mutanafidatu kal masjidil wahid. Masjid yang nempel tuh kayak gitu tuh. Sebelah ini anggap ruangan kayak gini lagi. Nempelnya mutanafidatu, nembus, artinya ada penghubung. Tuh ada penghubung, bukan tembok. Ada cogakan yang orang bisa ke sono, bisa kemari. Sehingga bisa dibuka satu dengan yang lainnya, nyambung gitu. Itu kalau nyambung begitu biar ruangannya banyak, masih disebut satu masjid. Walaupun kadang kalau tidak hari besar ditutup, sehingga yang sebelah sono sholatnya di sono ada imamnya, sebelah sini ada imamnya, enggak jadi masalah. Karena judulnya satu masjid. Satu masjid. Mau lantai 2 ke imamnya di atas, makmumnya di bawah, rapet kayak begini nih. Allah khair, anggap 2 lantai, di atasnya ada ruangan lagi kayak begini. Enggak ngaruh.
yang penting masih satu masjid. Beda ruangan nggak apa-apa, beda lantai nggak apa-apa, masih sah. Yang penting ada suara yang bakal nyampein ke makmum, begitu. Sehingga wala yadurru kaunu ahadihima a'la minal akhar. Tidak mengapa, yakni tidak mengapa tuh berjamaahnya masih dihitung sah oleh agama, si imam di atas, makmum di bawah, atau dibalik. Imam di bawah nih ala khayar, anggap bolong, biasanya suka dibolongin kalau 2 lantai itu ya, separoh gitu, 1/4 tempat. Imamnya di bawah, makmumnya di atas. Enggak ada makmum nih, enggak ada. Di bawah juga enggak ada, makmumnya kita doang di atas. Cuman kita sama imam itu demen, emang suaranya bagus, tapi nyelak mulu, jadi kagak enak sholatnya. Baris tempatnya, jadi di lantai 2 dia, imam di bawah, kita yang di lantai 2 nih, makmum segitu doang, lantai 2 ya, makmum di bawah nggak ada, nggak apa-apa. Sholatnya kita nih sebagai makmum sah, sebab satu masjid, hanya beda lantai, enggak apa-apa, boleh-boleh, mau di mananya, atau dibalik, imamnya di lantai 2, imamnya nih, lantai 2, makmumnya di bawah, sah. Yang penting satu masjid. Tapi ingat, saya potong, kalau bukan masjid, bawahnya ruang serbaguna. Nih pengurus masjid nih harus paham, bawahnya aula, ruang serbaguna buat kawinan, begitu, kawinan. Atas masjid berarti imam di masjid, makmum di aula, di luar masjid namanya. Ini ada aturan tuh nanti di depan tuh, kudu ada tangga penghubung yang makmum maranin imam tidak membelakangi kiblat, kudu dibolongin. Kalau bawahnya aula, atas masjid, masjidnya kudu dibolongin biar nyambung. Kasih tangga di depan, ini biar gampang, biar gampang. Ini Allah khayar, imamnya di atas, bawah ini aula. Maka di sini nih kasih bolongan, kasih, terserah tangganya mau permanen mau temporer. Kalau temporer kasih bolong barang 1,5 meter mah. Nanti kalau sholat ini enggak muat kayak Jumat, kasih tangga dari atas ke bawah, tangga. Anggap tangganya dari atas tuh di baris 2 ini nih, kaki tangganya. Maka makmum kudu baris di situ. Makmum baris di sini nggak sah, karena bolongan tuh tangga. Kalau dari sini maranin imam kudu belakangin kiblat, begitu. Karena bawahnya bukan masjid. Tuh contoh yang paling gampang daripada ngira-ngira begini begitu. Saudara nih pulang ngaji nih, ziarah aja ke Muallim Syafi'i Adami rahimahullah rahmat abrar, injek no masjidnya bolong, masjidnya ada bolong. Kenapa tuh masjidnya dibolongin tuh? Karena bawahnya aula,
Jadi kalau Jumat nggak ketampung, maka kudu tangganya dipasang. Kalau bukan Jumat tutup, karena ketampung sholat tuh. Kalau Jumat buka, kasih tangga, artinya nggak permanen tangganya, buka tutup. Biar apa? Biar sayang di bawah. Kalau nggak ada penghubung, biar kasih TV, suara kedengeran nggak sah, uang beda tempat. Tuh begitu. Kita tuh sholat tuh. Jadi kalau kita biar aman nih sholat di masjid, tanya imamnya di mana? Lantai 2. Kita bagaimana kayak berupaya biar di lantai 2, biar aman. Ini aula apa masjid nih? Kan nanti bisa kelihatan. Begitu, bisa kelihatan. Biar kita tahu. Kalau bawahnya aula, ingat tuh, jangan sholat sunat tahiyatul aula, dosa lagi. Begitu tuh Jumat, begitu masuk aula, sholat sunat tahiyatul aula, gitu. Tentu masjid di aula kagak jadi, yang tikap nggak jadi, wong aula. Tuh kita harus tahu tuh kayak begitu. Jadi kita harus paham cara kita masjid tuh begitu tuh. Kalau masjidnya sama, bawah atas masjid kemarin, tangganya terserah mau di dalam, mau di luar, mau di samping, mau di mana, suka-suka loh, karena masih satu masjid. Kalau beda, tangganya kudu di depan. Ntar di depan nih uraiannya. Cuman kadongan masuk materi ini biar gampang paham. Itu begitu. Enggak apa-apa. Imam sama makmum beda lantai. Makmumnya tinggian, imamnya bawahan. Atau imamnya tinggian, makmumnya bawahan, enggak apa-apa. Beda lantai itu. Artinya enggak apa-apa, sholat masih sah. Masih sah. Karena satu masjid. Itu makna wala yadurru kaunu ahadihima a'la minal akhar. Contoh, ka'an kana ahaduma fi sathil masjidi aw manaratihi wal akharu fi sirdadi aw bi'rin fihi. Seperti imamnya di lantai 2 masjid, makmumnya di bawah basement. Jadi atau dibalik, imamnya di lantai ground, lantai dasar. Lantai dasar. Imamnya makmumnya di atas, enggak apa-apa, sah-sah. Sebab apa? Li'annahu kullahu mabniun lissolat. Sebab semua bangunan itu untuk sholat, untuk masjid. Begitu bawahnya masjid. Kalau udah bawahnya masjid, pastikan ke atasnya masjid. Enggak bisa enggak. Imamnya masjid, bawahnya masjid. Kalau bawahnya masjid udah atas masjid. Itu begitu. Karena wakaf tanah namanya. Kalau wakafnya tanahnya untuk masjid, ampe langit ketujuh masjid, wong tanah nggak bisa digeser-geser. Tanahnya masjid. Tuh repot tuh. Kadang kita orang nih rada kendala di kota-kota besar tuh. Ini masjid nih satu lantai, mulai ide ekonomis dibikin 2 lantai, bawahnya buat aula kawinan bawahnya. Padahal nih wakafnya masjid, tanah mongan, tanah masjid wakafnya. Tuh dibikin aula. Ini jadi nggak dibikin aulanya nih? Uang dia bukan wakaf, dia kan pengurus. Itu kalau kurus.
Kalau gemuk kan penggemuk, ya kan? Dia kan pengurus, bukan wakif, bukan yang wakaf. Hanya ngurusin aja barang wakaf. Dirombak sama dia jadi aula. Jadi enggak tuh dirombaknya tuh sama dia, masjidnya dicabut, bukan masjid, sehingga masjidnya bangunannya, bukan tanahnya. Padahal dia bukan wakif, hanya pengurus saja. Bila itu adalah nggak jadi, maka tetap biar dikata aula, biar dia sebut aula, tetap masjid. Orang kawin di situ bagus, orang kawin nikah di masjid. Cuman orang men datang ke situ tuh, kondangan ke situ tuh, sebab masih masjid. Ide pengurus saja dibikin aula. Belum gunjerang ganjreng, mana dangdutan lagi. Begitu, Bang Toyib. Ini bagaimana tuh? Ini begitu, kita tuh harus pikirin. Begitu, kalau pengen begitu tuh, orang kan suka bilang begini, oh no, masjidnya mualim sepedami. Enggak begitu. Wakafnya, tanahnya tanah pesan, masjidnya bangunan. Maka kagak bisa itu yai untuk ngebuat tanah jadi uang wakafnya tidak masjid tuh. Hati-hatinya yai. Begitu, wakafnya pesantren semuanya begitu. Itu begitu. Maka udah bangunannya aja. Maka lantai 2 lah masjid. Kalau dibangun lagi lantai 3 buat toko boleh, sebab bukan masjid, kecuali diniatin lantai 3 untuk baru masjid lagi. Begitu. Kalau wakafnya adalah tanah, udah pasti langit ke-7 masjid. Contohnya apartemen. Biar gampang nih, apartemen tuh yang dijual tuh sampai lantai 50, 30 tuh yang dijual awang-awang. Tahu awang-awang nggak? Iya, yang dijual angkasanya. Adapun buminya mau kagak dijual. Kalau orang mau pakai ngontrak bawah mah dijual nggak sama dia? Kagak buminya. Maka bila roboh apartemen, lo tidur sono aja. Ini bumi punya gua. Yang gua jual awang. Kalau punya bumi itu sampai langit punya itu yang sebut punya tanah air. Biar kata kita punya 50 meter, itu kita kaya, punya bumi. Begitu, punya bumi. Biar 50 meter. Tapi kan kalau di Kelapa Dua sih udah 200 kali ya. 200 meter apa berapa itu? 50. Begitu. Itu kaya namanya Bang Jadi. Alhamdulillah. Kalau punya bumi kaya. Itu rumus hidup itu begitu. Menguasai bumi itu menguasai atas. Itu begitu. Kaya. Mau lagu apa ke atasnya? Jual nggak apa-apa. Boleh kita kontrakin di lantai 2, ente bangun boleh gitu. Tapi bumi punya kita. Itulah apartemen. Bumi mau nggak dijual, awang-awang doang yang dijual, awang-awang. Jadi kalau roboh, maka biar kita parkir tuh mobil tuh, bayar nggak parkirnya? Bayar, wong di bumi orang. Kecuali kita parkir mobilnya di lantai 50. Emang rumah kita lantai 50, tapi kagak ada. Ya bayar lo sewa. Kan di tanah gua, kata dia. Tapi rumah kita di situ, iya bayar. Begitu. Kalau di Mesir, di sebagian daerah Arab, rumah nih bentuknya kotak kayak apartemen.
rumah. Lantai bawah buat orang tua. Orang tua tuh lantai bawah. Jadi kalau mau ke kamarnya kudu ketemu orang, ya gitu. Lantai ini lantai dasar ya. Lantai 1 atau tingkat 2 buat anak pertama. Lantai 3 buat anak nomor 2. Lantai 7 buat anak nomor 6. Jadi kalau makin tinggi itu berarti anaknya tuh begitu. Saking bumi kagak ada tuh begitu. Buminya nggak ada. Kalau bumi nggak ada cara kudu dibangunnya ke atas. Itu begitu. Kalau kita jalan nih ke Mesir, ada yang tinggi, ada yang rendah. Itu emang kenapa atas yang dikasih genteng buat anaknya nanti. Kalau kawin bikin rumah lagi, begitu. Yang makin muda di atas. Jangan orang tua di atas, copot kakinya. Begitu. Itu tata adatnya. Begitu. Jadi anak tuh selalu ketemu orang tua. Jadi mau ke kamarnya, temu orang tua. Nanti ngapa temu? Begitu, kayak begitu tuh. Kayak begitu. Ditata, diatur. Itu kayak begitu. Jadi di luteng, imamnya di bawah atau itu enggak apa-apa. Cuman hukum bolehnya apa? Dengan beda lantai, imam sama makmum. Hukum bolehnya kalau tidak ada hajat makruh. Imam lebih tinggi dari makmum atau sebaliknya. Artinya, ini mohon maaf biar gampang. Makruh itu apa? Ngilangin ganjaran 27. Itu makruh. Umpama nih, ala khiyar 2 lantai. 2 lantai di bawah imam. Kan kebanyakan tuh kalau yang sering umum imam di bawah, artinya mihrab buat imam di bawah. Belum penuh di bawah, belum penuh nih, kita di lantai 2 aja. Kalau lantai 2 kalau tidur nggak kelihatan. Begitu. Jadi kita di lantai 2 tuh, kalau bawahnya belum penuh di lantai 2 tuh ganjarannya tuh enggak dapat ganjaran. Begitu dibalik, masjidnya sama pengurusnya lantai 2 aja dah, kasih tangga gitu, kasih tangga. Kata kita, gua malas banget naiknya, gua mau di bawah aja, di sini dah, ada TV ini, ada begitu. Tapi di atasnya belum penuh, kita sholat di bawah, ganjarannya tuh. Karena beda lantai dengan imam. Makruh makmum tinggian dari imam. Begitu sebaliknya. Makruh imam tinggian, makmum bawahan. Artinya tidak selantai. Makruh. Makruh juga bila masih muat. Tuh hukum makruh tuh. Makruh tuh bila masih, tapi kalau di bawah udah nggak muat, penuh, sholat susah, lantai 2 nggak makruh, masih dapat ganjaran 27. Ganjarannya kalau sudah kagak muat. Nih sekalian nerangin, saudara kan suka Allah kasih rezeki banyak, pengen umroh ya kan, ziarah ke Mekah, ziarah ke Madinah. Tuh masjid masih kosong, sholatnya di lapangan. Di sini deket Pepsi nih, enak nih sama KFC di lapangan. Itu kalau masih kosong, kita ganjarannya
sholatnya sah, sholatnya kan jamaah banyak masalahnya, tapi belum penuh. Emang mengarah biar pulangnya cepat, begitu, biar pulangnya cepat. Kita jangan tuh kejar dalam, masih kosong muat, masuk aja, harus selantai kalau masih memungkinkan. Kalau udah enggak memungkinkan, enggak makruh, namanya hajat. Udah enggak muat, bagaimana ya enggak muat? Ya silakan. Kalau udah enggak muat, imamnya di mana jadi aja. Masjidil Haram tuh biasanya begitu tuh. Inilah tugas pengurus masjid. Kalau di dalam udah penuh, biasanya di pintunya udah dipalangin tuh, tutup, berarti dalam udah penuh. Kalau belum penuh masih dibuka, Anda jangan ke dalam, Anda di luar, udah penuh berarti. Itu begitu, kasih tahu maksudnya begitu, udah penuh. Jangan di bawah ground, lantai 2 masih bisa, lantai 2 kalau mau ke masjid, nggak di lapangan, begitu tuh, kayak begitu. Jadi makruh di sini nih ngilangin ganjaran 27. Makruh tuh bila masih muat kecuali hajat. Kalau hajat biar kata nggak selantai, belum penuh, boleh imamnya tinggian, karena mau ngajarin makmum cara diri, cara ini, rada tinggian imamnya. Itu begitu, itu bagus gitu tuh, itu nggak makruh. Nih kayak ngaji nih, karena ngaji kayak begini nih, namanya bukan pengurus al-akhyar, bukan hormat sama saya, bukan, namanya hormat sama ilmu. Kalau ngaji emang yang ngajar tinggian, tinggian, sebab yang ngajar tuh bukan Nabi. Kalau Nabi mau jamaahnya puluhan ribu ratusan ribu semua jamaah bisa ngelihat Nabi, buminya ngangkat sendiri. Jadi tiap orang, mana gurunya? Oh no, jauh, nggak ada. Semuanya ngelihat. Itu begitu. Nabi itu begitu. Kalau jalan sama orang tinggi, Nabi kelihatan paling tinggi. Duduk mesti Nabi kelihatan mulu, kayak badannya ada pernya, jadi tinggi aja. Jadi orang nggak bakal nanya nabinya mana, nggak ada. Orang tuh begitu, Nabi tuh begitu. Itu khususiat namanya, keistimewaan Rasulullah SAW begitu. Kalau imamnya ngajarin makmum cara sholat, cara apa, ruku, sujud kudu dilihat, ya nggak apa-apa. Itu namanya walaupun masih kosong, nggak apa-apa. Supaya kelihatan, biar tahu gerakan-gerakan imam. Nih masih kosong bawah, gua di situ aja dah. Sebab gua pengen lihat imam takbirnya bagaimana. Itu namanya hajat. Boleh kalau model begitu tuh. Nah, kalau beda lantai, ngitung ganjaran tuh yang terbesar sop awalnya di mana? Ngitung sop awal tuh yang selantai dengan imam. Umpama al-akhyar 2 lantai, lantai atas, lantai bawah, imamnya di bawah. Ini ada berapa nih dari sini ke belakang tuh? 7 sap sampai sana ujung tuh. Oh iya, sampai sana tuh. Iya, 12. Baik tuh, ada yang tahu. Itu sampai 12. Ini yang paling gede barisan 1. Paling gede. Ini lain, rahmat lain, namanya ganjaran baris. Itu barisan ini, begitu. Barisan.
Kalau 12 berarti yang di lantai sini ini 13, ngitungnya begitu. Walaupun di depan sini tapi nggak selantai, sama yang di ujung sana, gedean yang di ujung sana selantai. Kalau imamnya lantai 2 sampai belakang 12, maka yang bawah ini 13. Walaupun tapi gua dekat sama imam, enggak, beda lantai. Tuh ngitungnya begitu, beda lantai. Ini ganjaran sholat ini dicontoh sama pemerintahan. Jadi duit nih digelontorin, nyerepnya ke menteri dulu. Nih nyerepnya nih, emang dia yang pertama, turun lagi, sudin kecilan. Itu begitu. Emang karena dia jauhan dari imam. Kalau yang dekat dengan imam enak, jual PCR aja bisa 2,5 juta karena dekat dengan imam. Emang enaknya dekat dengan imam begitu, dekat dengan imam tuh apa aja. Jadi contoh dari sholat ini dekat imam. Cara ngitung ganjarannya begini nih, biar kita tahu, biar kita benar ya. Yang paling gede di pantat imam, tuh paling gede tuh. Dari pantat kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri, ngitungnya begitu. Kanan kiri, kalau di kanan 2, kiri 3, rugi dia. Dia nggak dapet dia. Sebab cara ngitungnya begitu. Kita harus pandai nih. Baris nih. Oh, kiri kosong, kanan mulu. Kita kiri, gedean kita tuh sama yang lamaan tuh. Begitu sama yang lamaan. Nih biar gampang. Ini kan makmum 3 ya. Pertama kali sholat 3. Datang orang 1, kan 4 ke kanan. Yang kelima ke kanan. Berarti 3 kanan, 2 kiri, ya kan? 1 kiri dong. 1 kiri, 1 kan tengah. 3 kan? Itu ama kita yang di kiri gedean kita, karena kita hitungannya nomor 3, ono 4, ono 5, walaupun dia duluan, salah posisi dia. Ingetin tuh cara baris sholat. Udah penuh, tengah lagi, kanan kiri, penuh, begitu, penuh selantai dengan imam, pindah lantai. Itulah cara ngitungnya. Tapi kalau mau ada hajat, enggak apa-apa, enggak makruh. Kata tablighin seperti tablig tuh ngajarin makmum biar bisa cara sholat imamnya tinggian, dibikin tempat imam tersendiri, rada tinggi, ada naik, biar makmum ngelihat. Itu fala yukrahu, kagak makruh, karena hajat. Karena hajat. Kalau enggak hajat, jangan beda lantai. Jadi harapan saya kalau sholat, cari di mana mihrab imam, disitulah kita harus baris. Kalau imamnya di bawah, kita upayakan di bawah, walaupun di bawah nggak pakai AC. Begitu. Kalau imamnya di atas, walaupun lantai bawah pakai AC atas. Sebab itu yang paling gedenya dalam ganjaran berjamaah. Jadi kita harus paham, ini lagi ngomongin tempatnya sama-sama masjid. Bagaimana kalau di luar masjid? Nanti saja, ngajinya segini.